Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya ini kelihatan pada kedinginan. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah subuh Masjid Assalam rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa bermuwajahah di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam majelis taklim kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tema pengajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang empat janji Allah kepada hamba di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Allah ini berjanji kepada hambanya. Dan kita ini termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah itu berjanji kepada hambanya, kita harus yakin pasti akan ditepati. Jadi jangan pernah kita ini berpikir, "Alah masa itu." Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan ditepati. Nah, ini ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang berisi tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, termasuk kita di dalamnya. Nah, apa 4 janji Allah itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmatnya kepada hamba. Jadi janjinya Allah itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, Allah akan menambah. Ini senang mau senang? Senang. Mau ditambah ya, betul senangnya. Senang. Biasanya rezeki ini 1.000 tambah malah 1 juta. Biasanya rumah siji malah luru. Motor siji tambah telu. Amane bojo siji tambah. Ojo sampai. Jadi ditambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ini, yang ayat ini sudah sangat familiar dengan kita, di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian semua bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh itu ada orang tahu di situ menunjukkan kesungguhan bahwa Allah pasti akan menambah nikmatnya. Jadi melalui ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini dapat informasi kalau kita ingin mendapat tambahan nikmat, itu caranya dengan bersyukur. Ini formula keagamaan. Kadang-kadang kita ini di dalam kehidupan ini untuk nambah nikmat karunia, dapat rezeki, itu caranya itu sudah karu-karuan. Enek tambah nyambut gawe ini siang tok nggak cukup, tambah bengi tok nggak cukup. Pokoknya 24 jam itu hampir nyaris bekerja, banting tulang, peras keringat, tidak kenal waktu. Pokok sampai ngulungan golek tambahan rezeki. Ada orang gitu.
cak nyambut gawe, cak ibadah angel ngopo. Waduh aku iki golek tambahan iki butuh akeh. Mencari tambah rezeki dengan cara bekerja lebih keras. Apakah kemudian dengan bekerja lebih keras itu rezekinya pasti tambah? Bisa iya, bisa tidak. Sebab ada yang tega serwegep rezekinya pancet kan. Ada orang itu yang kerjanya tidak terlalu keras, tapi rezekinya lancar, banyak, berlimpah banyak. Kenapa kok bisa begitu? Ya salah satunya tahu formulanya. Karena rezeki itu kan datang dari Ar-Razik, Zat yang maha memberi rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita harus tahu formulanya. Bagaimana supaya rezeki ini bisa berlimpah kepada kita? Salah satu cara yang Allah tunjukkan kepada kita, syukur. Kan begitu kan bahasanya itu. Nek awakmu syukur tak tambah. Ini yang bicara bukan Zaidi, yang bicara ini ada Zat yang memberi rezeki itu, Allah. Masa Allah mau jadi firman-Nya sendiri kan tidak. Allah yang tunjukkan. Kalau ingin ditambah rezekinya, syukurlah. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, orang yang benar-benar syukur itu ternyata tidak banyak, karena tidak mudah. Sehingga Al-Quran itu sampai mengatakan wa qalilum minasyakirin. Betapa sedikit orang yang benar-benar bersyukur. Kalau hanya sekedar mengucap alhamdulillah, terima kasih, itu bisa, semua bisa. Tetapi membangun kesadaran atas syukur yang sesungguhnya itu di dalam diri kita itu ternyata tidak mudah. Sehingga Al-Quran mengatakan tadi wa qalilum minasyakirin. Kenapa ini sulit? Karena pada umumnya Bapak Ibu sekalian, manusia itu punya sifat yang namanya serakah, kurang. Sudah punya ini, pengen itu, sudah punya itu, pengen yang lain, kan kurang, kan begitu. Ini sifat manusia. Nah, orang yang pandai bersyukur itu dituntut punya sikap merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Itu orang yang benar-benar bersyukur itu begitu. Kan merasa terima kasih atas pemberian yang telah Allah berikan. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan. Terima kasih, cukup nih, cukup. Itu ya orang yang benar-benar bersyukur. Nah terhadap orang yang begitu itu yang Allah tambah nikmat. Nah kita ini bersyukur tapi ngarep. Ya Allah, yo tambah banyak, tambah banyak, dan itu bersyukur. Orang yang bersyukur itu justru sikap hidupnya itu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi ada sifat qanaah di dalam dirinya. Maka terhadap orang yang begitu itu yang akan ditambah. Nah untuk yang gini kan nggak mudah kita ini. Karena umumnya kita ini pengennya berlebih. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan ini ada beberapa hal terkait dengan syukur ini. Tanda orang yang bersyukur itu seperti apa? Yang pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberi nikmat. Ada pengakuan. Jadi kalau kita bekerja, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat uang, kita mengakui bahwa uang itu adalah nikmat pemberian dari Allah. Bahwa kita yang melalui kita ikhtiar bekerja, iya. Jadi, tapi kita ini hanya sarana untuk mendapatkan itu. Tapi untuk bisa sampai pada pengakuan seperti itu ternyata tidak mudah. Banyak orang menyambut gawe, ini gaweanku hasil kerjaku, iki karena jerih payah saya. Bu, tidak ada urusannya dengan Allah. Banyak orang yang punya cara pandang seperti itu. Seperti cara pandangnya Korun itu. Korun pada zaman Nabi Musa itu ada orang yang sangat kaya raya, yang saking kayanya itu sampai gembok gudangnya itu, gemboknya saja loh itu dinaikkan ke onta itu nggak kuat, saking kayak gembok itu, karena gembok ini saking banyaknya perbendaharaan itu.
Itu ketika dia ditanya, dari mana kau dapatkan harta benda yang begitu banyak? Ya itu hasil karya saya, hasil kerja beri, hasil jerih payah saya. Tidak ada urusannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kedurhakaan itu kita bisa lihat di dalam sejarah itu, Korun dan harta kekayaannya yang banyak itu kemudian ditenggelamkan ke dalam tanah. Jadi didelep di jero tanah. Ini salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada salah satu hambanya yang tidak mau atau tidak pandai bersyukur, supaya jadi pelajaran bagi kita yang lain. Nah, Bapak sekalian, itulah sebabnya kenapa sekarang kalau ada orang kok nemu barang temuan dari tanah ini disebut harta karun. Saking kayak itu pun yang gitu orang bodoh korun seperti itu. Nah, jadi harus ada pengakuan dan menyadari bahwa semua ini hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Jadi ada pengakuan. Yang kedua, menyebut nikmat yang diberikan Allah, menampakkan bahwa ini adalah pemberian Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Allah itu disebut. Ini adalah pemberian Allah. Pagi ini saya misalnya dapat segelas minuman hangat-hangat ini. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah melalui takmir. Takmir itu namanya salam. Harus dinikmati. Salah satu yang menikmati gitu ujung. Bismillah. Ini menyebut alhamdulillah, disebut bahwa ini adalah pemberian Allah. Disebut. Nah, menunjukkan bahwa Allah lah zat yang memberikan rezeki. Menunjukkan bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah. Ya, hamba yang baik itu begitu, menunjukkan pemberiannya. Itu menunjukkan bahwa kita ini senang dengan pemberian yang Allah berikan. Kadang-kadang kita ini kan juga begitu ya. Kalau kita diberi kenang-kenangan dari seseorang, karena kita senang dengan orangnya itu, ditunjukkan itu pemberiannya itu. Saya tuh pernah suatu saat itu diberi kenang-kenangan berupa kopiah, tapi bukan ini, kopiah oleh seseorang yang saya hormati orang itu. Kemana-mana waktu itu, sekarang nggak saya pakai karena itu jelek. Saking gelek tiga waktu itu. Kalau itu tak pakai, tak tunjukkan ini pemberian dari ini, tak ceritakan ke orang-orang. Karena saya senang pemberian itu. Kan? Jadi dengan pemberian itu, sebagai rasa senang kita atas pemberian itu, kita tunjukkan dengan menyebut-nyebut. Allah juga senang dengan kalau kita ini menyebut-nyebut atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi senang kalau kita ini, ya Allah, ini pemberian Allah, rezeki ini rizku min Allah, ini min fadlillah, dari rezeki karunia Allah. Sampai kok sugih, mungkin semua ini pemberian Allah, rezekinya Allah. Waktu itu terhadap hamba yang begini-gini nih, oh semuanya tahu wabah kayak tapi arang-arang membiasakan seperti itu tidak mudah. Kelihatannya mudah, tapi kalau orang tidak terbiasa susah menunjukkan itu. Ini usaha sampai kok rawame ini. Iya, kan harus sakit. Jadi yang lebih ditonjolkan itu dirinya. Ini sifat manusia itu. Manusia itu lebih menonjolkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia itu sesungguhnya kan makhluk yang tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa. Kita ini makhluk yang hina. Kita bisa apa-apa, bisa seperti ini, bisa begitu karena semua biiznillah, bifadlillah, dengan izin Allah, dengan karunia Allah. Kalau bukan karunia Allah kita nggak bisa. Karena kita ini makhluknya Allah, yang kita bisa begini semua itu karena atas Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu. Maka harus ada kesadaran atas itu, pengakuan atas itu, dan menyebut-nyebut atas nikmatnya itu. Karena itu kalau kita setiap memulai sesuatu kan kita jauhi dengan memuji Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan,
dalam majelis ini. Cuma kan karena biiznillah, dengan ridho Allah. Nah, ini harus kita akui supaya Allah ridho dengan apa ini. Ini tanda yang kedua, nih. Yang ketiga, tanda orang yang bersyukur itu adalah menunjukkan rasa syukur itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan itu dari seorang hamba itu diwujudkan dalam bentuk ketaatannya di dalam menghambakan diri kepada Allah SWT. Jadi wujud rasa terima kasihnya itu diwujudkan dengan ketaatan di dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sehingga tanda orang yang pandai bersyukur itu dia taat di dalam kehidupan keagamaannya. Dia rajin sholat, rajin puasa. Pendek kata semua perintah-perintah agama itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semua yang dilarang itu dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Itu di antara itu. Jadi memanfaatkan karunia yang Allah berikan itu dalam bentuk ketaatan kepadanya. Tapi yang begini ini juga kelihatan, ini normatif ya, kelihatannya mudah tapi tidak semua orang bisa. Misalnya ketika orang diberikan karunia badan yang sehat, waktu yang luang, yang luas, rezeki yang banyak, umumnya ini biasanya untuk melakukan ketaatan agak susah. Dan kita ini bersyukur termasuk orang-orang yang diberikan ketiga-tiganya. Waktu luang ada, kesehatan ada, rezeki ada, tapi kita bisa hadir di majelis seperti ini dalam rangka untuk mensyukuri Allah. Tapi ada di antara saudara kita ini gak bisa hadir begini. Kenapa? Waduh, tak ada waktu, aku sibuk. Jangan ngaji malah sibuk aku ini aja. Gara-gara apa? Ya duit awak sehat, waktu ini anak duit oke. Mumpung minggu nanti kan rekreasi gitu anak masalahnya. Kadang-kadang ada yang datang di sini karena apa? Ya enggak perlu orang duit ya pengajian aja. Ya kalau karena tuh kan duit masalahnya. Ya, jadi kepaksa tadi orang apa? Tapi luang begitu, daripada wis gak ada duit, awak lorong-lorong, ya, itu gak orang cari ibadah ya tambah susah kita. Karena kebanyakan manusia itu terlena dua hal kata Nabi, yaitu as-sihah wal faragh. Nek wis awak waras, awak sehat, niku rata-rata manusia niku terlena. Sehingga dia lebih cenderung memuaskan keinginan-keinginan duniawinya. Awak sehat, lari terhadap ketaatan. Tapi begitu awak loro lagi kelingan sholat, kelingan pengen masjid, kelingan pengajian. Aku jadi pengen pengajian tapi awakku loro. Akhirnya rapikan. Ya banyak sehat lali ya, ada susah. Ini Bapak sekalian, jadi nikmat itu orang yang pandai bersyukur itu mereka itu menggunakan nikmat karunia yang Allah berikan itu berupa apa saja yang Allah berikan itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah SWT. Selanjutnya Bapak sekalian, untuk kiat menjadi orang yang pandai bersyukur itu karena tadi saya katakan ternyata Nabi itu sendiri berharap, Rasulullah sendiri berharap agar termasuk menjadi hamba-hamba yang abd dan syakur, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Padahal tadi dikatakan orang yang pandai bersyukur itu tidak banyak. Rata-rata itu angel yang syukur yang sesungguhnya. Kan itu ada kiatnya. Yang pertama, justru dengan kita ini senantiasa berterima kasih kepada orang lain, menunjukkan rasa terima kasih kepada orang, yang orang itu menjadi sababiyah datangnya karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kadang-kadang orang itu kan tidak mau berterima kasih kepada orang, alasan itu bersyukurnya kan kepada Allah bukan pada sama makhluk, nanti saya kan kufur nanti.
Cara berpikirnya tidak begitu. Justru Nabi mengatakan la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia. Ini kok indahnya begitu caranya. Jadi kalau kita ini, misalnya saya dikasih minuman segelas ini hakikatnya memang dari Allah, tetapi saat lantarannya kan melalui takdir, saya harus tetap berterima kasih kepada yang membuat ini dan yang mengantarkan ke sini. Terima kasih ini. Adem-adem esok kok kayak hangat-hangat, matur suwun gitu. Pengertian jadi saya harus tetap berterima kasih kepada sesama makhluk, tapi hakikatnya terima kasih kepada makhluk itu juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan tak mungkin Allah kelihatan ngantar minuman gitu. Jadi ada sunatullah yang bekerja di situ. Jadi kadang-kadang ada orang itu ketika dikasih sesuatu semua ngomong itu, saya ini ingin menjaga tauhid saya. Kalau saya berterima kasih kepada makhluk berarti nanti saya merusak akidah saya. Ini cara berpikir yang kurang tepat ya. Jadi justru kalau kita berterima kasih kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada makhluk yang menjadi sababiyah datangnya nikmat karunia Allah kepada kita. Ya tentu. Itu jadi satu paket. Maka kalau diberi apapun oleh orang, baik pemberian itu bernilai atau tidak, anggap itu adalah karunia Allah yang Allah kirimkan kepada kita, kita harus tetap terima kasih kepadanya. Kadang-kadang kita diberi sesuatu yang kita ini sebenarnya nggak butuh, tapi harus tetap berterima kasih. Kadang-kadang kita ini diberi sesuatu malah ngengek, ke opo gitu kadang-kadang. Jadi kita ini menerima sesuatu pemberian yang Allah berikan melalui makhluknya. Kadang-kadang kita bukannya berterima kasih, tapi malah justru menghina. Itu hakikatnya jadi juga menghina pemberian Allah. Karena Allah mengirim nikmat itu kepada kita, tapi kita tidak mensyukurinya dengan alasan kita merasa tidak membutuhkannya atau kita tidak memerlukannya. Padahal itu bisa jadi ketika itu diberikan kepada kita, bisa kita jadikan sarana untuk menolong orang lain dengan pemberian itu. Saya ini sering diberikan sesuatu oleh jamaah atau seseorang gitu. Misalnya saya itu diberi baju. Saya pernah dapat hadiah itu baju dari jamaah. Mungkin jamaah itu bayangkan saya itu orangnya besar itu mungkin ya. Padahal kok ini cilik kayak begini. Dan sering itu kegedean. Kan harus saya terima. Di namanya hadiah sudah kan. Alhamdulillah. Saking sopan matur kainnya apik. Begitu tak buka, lu kegedean. Kan nggak mungkin tak gol, tadi lucu loh, tak lucu. Nah ini berarti saya harus bersedekah kepada orang lain, harus membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi kan saya bersedekah karena dapat nikmat karunia yang Allah berikan melalui tadi orang yang berikan kepada saya. Dengan ini saya juga bisa bermanfaat memberikan kepada orang lain. Jadi jangan karena kita tidak suka lalu kemudian kita hina, kita caci, tidak. Tapi kita terima dan kemudian bisa kita manfaatkan. Jadi memperpanjang pahala yang itu. Sebenarnya rezekinya orang ini tapi datangnya melalui saya datang melalui orang lain dan muter. Nah, sering dalam hidup itu seorang mukmin itu saling membantu satu dengan yang lain, memberikan manfaat satu dengan yang lain atas dasar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi itu ada ketika seseorang itu diberikan hadiah oleh orang lain, dia terima itu, tapi kemudian dia berpikir untuk membantu orang lain. Aduh, dia alhamdulillah rezeki. Tapi kemudian dia berpikir ada saudara yang lain itu yang lebih membutuhkan. Akhirnya diputar sama beliau, disumbang itu. Dari sana berpikirnya diberikan kepada orang lain lagi. Api itu. Aduh, ya Allah tidak dapat rezeki. Tak kena sedulur lain. Muter lagi sampai beberapa. Yang terakhir itu berpikir yang membutuhkan itu adalah orang yang memberi pertama kali lagi. Jadi balik meneng. Nah ini memperpanjang pahala. Jadi muter pahala itu kan barangnya bodoh. Karena saking inginnya seseorang itu ingin menjadi bermanfaat bagi orang lain melalui nikmat karunia yang Allah berikan itu.
dia arang-arang sakit ngoten niku. Ora ana rezeki mutus sampai malam terus akhirnya balik meneh kan ana. Begitu orang yang aktif mengalami diri, wis rasa gonya diri dia dibutuh. Nah, seorang mukmin yang baik itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri, dia juga harus memikirkan saudaranya yang banyak dibutuhkan. Jadi berterima kasih. Ini kiatnya yang pertama ini. Yang kedua, merenungkan atas mentafakuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Supaya kita ini tahu besarnya nikmat karunia Allah itu, kita ini harus banyak-banyak bertafakur sekalian. Bayangkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yang sangat besar. Misalnya, tidak usah jauh-jauh, nikmat pada diri kita. Diri kita sehat nih, nikmat sehat. Belum ini bayangnya mata kita ini kan berkedip-kedip gitu nih. Ngeten ini kan otomatis nih. Napa dadak ngenteni diperintah. Ayo kedip, ada kedip. Dan ini kan tanpa oli loh nih. Tanpa kedip enggak pawan kan mau kurang bahasanya sak rotak. Itu karena kekuasaan Allah kita bisa mendapatkan nikmat sedemikian ini. Begitu ada benda asing misalnya masuk, itu kan refleks kita ini terpecah. Rasa ngenteni perintah ya itu kan di antara nikmat karunia. Itu satu. Kuping yang ada ini belum jauh iki ya diarani daging, ya duduk, diarani tulang, ya duduk. Ini kenapa nih? Ini kena turun, enak tau nih kisah puter. Ini kena ngomong kaku nih, jebol kabeh. Bantal. Tapi ini bisa dulu. Allah ini dengan rahman dan rahimnya itu luar biasa. Jadi setiap nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada diri kita, kalau kita renungkan itu luar biasa. Maka spontan kita akan menunjukkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Betapa Allah itu maha agung, betapa Allah itu maha pemurah, betapa Allah itu maha penyayang kepada hamba kita. Kita bayangkan setiap saat dalam diri kita ini kan banyak sel-sel dalam tubuh kita ini kan setiap saat ada yang mati, setiap saat juga ada yang lahir, tumbuh, sehingga kulit kita ini bisa berganti. Kalau kita misalnya luka itu kan segera menutup, karena segera dengan kecerdasannya yang Allah berikan itu, nikmat karunia itu, sehingga luka yang ada pada tubuh kita segera tertutup. Ini adalah bagian di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hal-hal kecil seperti kalau tidak ditafakuri membuat kita ini nanti kufur nikmat. Karena apa? Umumnya manusia itu lebih suka memikirkan sesuatu yang tidak dia miliki atau yang tidak diberikan oleh Allah kepada dirinya ketimbang apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan itu ada uang wis duwe bojo payu, solihah, ngene cek pikir golek neh. Mikir tonggo, ana rondo-rondone. Jadi mikir tonggone, apa ana rondo anyaran. Padahal luwih tuwek lho padahal. Padahal bojone nek omah luwih ayu, luwih solihah apik. Ya kok ya jenenge wong kurang. Sing omah iki kurang. Golek yo. Sifatnya kan soleh. Ini apa ini karena sifat manusia. Kalau kita pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, merenungkan atas apa yang diberikan oleh Allah, itu nanti senang mensyukuri Allah. Ulah niki mensyukuri atas contoh saja. Rasa syukur terhadap Allah itu yang tak terhingga itu ketika Allah itu memberikan anak-anak yang baik pada saya. Terasa betapa besarnya nikmat anak itu ketika anak saya ini kan sekarang mulai pisah dari saya, mondok jadi. Anak saya itu mondok di Gontor mulai Sawal kemarin itu. Adik saya ini musim corona di Gontor juga itu kebetulan karena ada yang positif kemarin. Waduh, ya Allah, jadi wong tuwek niku nggih.
karu-karuan juga perasaan. Ya opo nggak ada. Sementara telepon nggak bisa, mau berkunjung nggak bisa, askar. Di situ lalu kemudian terasa betapa nikmatnya ketika kita punya anak itu. Betapa kita merindukan, ya Allah, anakku ya opo ini. Itu terasa. Padahal dulu ketika di rumah bendino itu diseneni ya. Ini sio anak ini. Besok saya ingin pisah dalam yang satu itu, kangen itu. Jadi nikmatnya sesuatu itu, nikmatnya itu terasa, itu kehilangan ketika dia itu pergi dari. Maka dari itu harus kalian membayangkan, mentafakuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kemudian mensyukurinya, itu jauh supaya kita menjadi hamba-hamba yang paling bersyukur. Boten sah delok liyane, delok awake dhewe pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Itu yang kedua, kiatnya supaya kita bisa banyak bersyukur. Yang ketiga, qanaah. Qanaah itu artinya apa? Qanaah itu artinya merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Puas dengan apa yang telah Allah berikan. Dan ini sing angel. Karena sifatnya manusia itu kurang. Kalau kita minta, ya Allah minta rezeki, ternyata rezeki ini mau sedino ini mau DKI 50.000. Kurang atau cukup 50.000? Ada kebutuhannya macam-macam. Nah, hamba yang pandai bersyukur itu ya tetap alhamdulillah. Tapi nek orang kurang syukur kita ini kurang, malah 50.000 itu ya angel ngomong alhamdulillah. Ya, duit apa? Padahal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah, berapapun itu, pasti lisannya akan mengucapkan alhamdulillah. Nikmat itu kalau barokah, walaupun menurut ukuran manusia tidak cukup, tapi artinya bisa cukup. Cukup dan itu ya bisa cukup dan barokah. Jadi kita ini percaya nggak dengan ilmu yang apa itu rezeki barokah? Kita harus percaya. Ini konsep agama. Jadi berkah, keberkahan di dalam rezeki, dalam nikmat itu ada. Ukurannya karena lari akal itu nggak cukup, tapi kok cukup dari berkah itu jenenge ziyadatul khair ba'da khair, tambahan kebaikan setelah kebaikan. Jadi kebaikan yang plus. Duit 100.000 mesti ini nggak cukup, tapi tidak cukup. Itu berarti rezeki sing barokah. Karena ada orang yang kelihatannya dapat rezeki banyak tapi nggak cukup. Itu ada. Waduh, kalau duit itu tapi nggak cukup. Itu nggak baik. Sekarang ini banyak orang yang sudah melupakan aspek keberkahan dalam hidup. Keluarga kalau berkah itu enak. Walaupun hidupnya sederhana, di rumah tangga yang sederhana, tapi penuh dengan ketentraman, kebahagiaan. Itu karena keluarganya berkah. Jadi istrinya solihah, suaminya soleh, jadi rukun. Keluarga ini rukun itu wis sak pira-pira dadi kepenak. Rezeki saithik ya ditampa, rezeki akeh ya alhamdulillah. Iku nek padha nrimo sak omah, tapi nek sing siji gak nrimo, bojone mulih go dhuwit kok saithik, sing wedok mesti nyentik, dhuwit apa iki? Sing lanang ngangkut gawe sampe kembrobos keringetan lan dhuwit le saithik, teko mau ora kok alhamdulillah tapi malah dicelatu. Lah niku niki ya tambah mas lagi. Tapi kalau istri solehah, suami solehah, seberapapun nikmat itu diterima, ya alhamdulillah ini nikmat yang Allah berikan hari ini, kita syukuri dengan penuh kesyukuran. Enak itu ngomong nikmat bersyukur. Nah, terhadap orang yang begitu itulah Allah akan memberikan nikmat karunia, menambah nikmat karunia. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang keempat ini kiat bersyukur itu ialah dengan cara sujud syukur, menunjukkan rasa
terima kasih kita dengan bersujud. Karena hubungan terdekat seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika sujud, diwujudkan dalam bentuk sujud. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat karena langsung spontan kita ini sujud, ya Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah dengan tanda sujud. Wah, ini luar biasa. Kayak yang acara di TV-TV itu gitu. Didatangi bosku. Ada sih kan ini. Nek YouTube ya. Niku sinten niku sing dadi bosku niku. Baik wong. Waduh, pacak gembel gitu kan. Saya itu ada acara umum, terus tiba-tiba ngasih, wah, saking senengnya dia bersyukur juga, berterima kasih juga kepada Mbak Imbo, tapi juga berterima kasih kepada Allah, langsung spontan sujud syukur. Atau dengar apa sujud syukur, dapat karena refleks gitu ya gitu. Tapi kalau orang nggak punya rasa syukur, begitu seneng biasanya jempalitan. Oh, ini cara bersyukur yang baik. Cara bersyukur yang baik adalah dengan cara kita menunjukkan rasa syukur dengan sujud. Sujud. Kalau kita ditakdir menjadi hamba yang pandai bersyukur, pandai sujud kepadanya, ini termasuk hamba-hamba Allah yang luar biasa. Karena sujud ini adalah gambaran tertinggi kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhan. Kenapa? Hamba itu di hadapan Tuhannya itu kan diwujudkan dalam bentuk ketundukan, dan ketundukan itu perwujudannya yang paling nyata di dalam kehidupan dengan cara bersujud. Karena itu doa yang paling mustajab itu adalah doa yang diucapkan ketika seseorang itu, termasuk yang waktu yang mustajab itu ketika seseorang itu sedang sujud. Jadi dengan sholat kan ada penjelasan dari Rasulullah itu di antara mustajabnya doa itu adalah fisol, ketika dalam sholat. Tempatnya di mana? Fis sujud wa fi duburi sholat. Jadi ketika sujud dan ketika di ujungnya sholat. Ujungnya sholat itu mana? Tasawuf ini, tasawuf akhir ini. Jadi sebelum innaka hamidum majid, kan kata gini. Nah setelah itu boleh berdoa. Doanya tiga orang punya punya hajat masing-masing. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang imam-imam itu di sujud terakhir atau di tasawuf akhir itu lebih panjang dari biasanya, karena memberikan kesempatan kepada jamaah itu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu adalah ini hubungan terdekat seorang hamba dengan Tuhan melalui sujud atau pada saat sujud. Betul ya? Nah ini kita wujudkan dalam bentuk sujud syukur tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dulu sudah berhabis. Padahal tadi saya menyampaikan ada 4 janji Allah itu tadi ya. Ini baru 1 ini. Baru 1 yes, yang akan datang aja. Ini yang kedua saya kasih bocoran sedikit. Yang kedua ini sekalian. Allah, ini janji Allah yang kedua ini, akan selalu mengingat hamba-Nya. Ini janjinya Allah. Kalau yang pertama itu Allah akan menambah nikmat karunia-Nya, maka Allah akan selalu mengingat hamba-Nya. Dieling-eling kita akan diingat oleh Allah. Kapan Allah mengingatkan? Kalau kita ingat kepada Allah. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Nah, mengingat Allah itu gampang atau sulit? Halo? Gampang. Menungso itu biasanya sing gampang diingat itu yang apa? Yang kelihatan,
yang nampak, yang dekat dengan kita itu yang mudah. Karena gampang orang itu kayak eling bojone, eling anake, eling bodo-bodo. Itu gampang eling. Kayak kok lari oleh bojone iki bahaya. Suara eling kan bojone, tidak eling anake. Karena yang mudah diingat itu yang dekat-dekat dengan kita. Nah, dekatnya atau ingatnya seorang hamba kepada Allah itu menjadi kata kunci seberapa besar ingatnya Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita ingin senantiasa diingat oleh Allah, maka kita harus selalu ingat kepada Allah. Supaya kita bisa ingat dengan Allah, maka ingatnya kita kepada selain Allah itu harus kita kurangi. Karena seperti ini harus sekalian, seperti satu gelas ini. Dan ini kan penuh. Kalau ini kosong, berarti ruang untuk mengisinya itu semakin besar. Kalau gelas ini sudah terisi dengan sesuatu, maka untuk mengisi sesuatu dengan yang lain, maka ruang untuk mengisi yang lain itu kecil. Maka kalau kita ingin ruang hati kita ini senantiasa terisi oleh Allah, mengingat Allah, maka ruang hati kita ini harus kita kosongkan dari yang selain Allah. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang selain Allah itu namanya dunia. Selain Allah itu namanya dunia. Nah, kalau kita bisa ruang hati kita ini diisi dengan Allah, dengan ingat kepada Allah, maka di situ menjadi kata kunci Allah akan mengingat kita. Bagaimana caranya? Ialah dengan cara menjadikan semua ciptaan Allah di dalam kehidupan ini sebagai sarana untuk mengingatnya. Jadi kalau kita mengingat istri, itu juga ingat kepada Allah. Jadi tidak berhenti pada istri kita. Kalau kita ingat suami, itu bukan suami itu yang berhenti pada suami, tapi di situ juga kita ingat kepada Allah. Kita ingat kepada anak, maka di situ kita juga ingat kepada Allah. Jadi apapun yang kita lihat dari makhluk Allah ini jadi sarana ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti semua kesadaran kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau kita misalnya ruang itu wahyu. Nanti ketemu wahyu. Niku nek iso, iku aja mandek ning ayune wong niku to. Tapi kembali kesadaran kepada Subhanallah, Maha Suci Allah kok iso nyipta makhluk ayune koyo ngene. Jadi kesadarannya itu kembali kepada Allah. Orang wong iku. Ibu-ibu nggih ngoten nek wong gawatan gagah gitu. Iku ora mandek ning wong niku, tapi kembalinya mengingat Allah, menyebut asma Allah. Kesadarannya itu kesadaran. Bukan hanya itu nanti. Kalau kita datang misalnya melihat pemandangan yang indah, melihat gedung yang bagus, melihat apapun dari nikmat karunia Allah itu kesadarannya harus kita kembalikan kepada Allah. Itu zikir yang kira-kira itu yang pengantarnya. Nah, waktu kita sudah habis sekalian. Karena saya mohon maaf, nanti jam 6 ini saya ditunggu di Bakalan Kerajaan sana. Jadi biasanya 15 menit gak sampai. Jadi harus kayak Valentino Rossi. Jadi saya mohon maaf. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya punya utang masih nanti kita lanjutkan aja pada pertemuan yang akan datang. Yang lain itu mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan sedikit tadi terkait dengan syukur dan juga pengantar sedikit tentang zikrullah tadi bisa menjadi tambahan wawasan keagamaan kita yang akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan di situ Allah akan menambah nikmat karunia-Nya yang berlimpah kepada kita dan keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf kita akhiri sampai di sini dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.